Hai teman-teman, selamat datang di YouTube channel Ruby Herman. Sebelum kita nonton, jangan lupa untuk subscribe ya, karena subscribe itu gratis. Yuk kita nonton sama-sama. Hai, kembali lagi bersama saya Ruby Herman di program Rahasia Investasi Sukses. Nah, ini berhubungan sama investasi kesehatan juga, sama hobi juga dan passion. Nah, kita bakal ngobrol bersama Cecilia Uy. Beliau adalah founder dan principal dari Indonesian Dance Theater. Yes, wah, halo. Thank you. Good morning. Good morning. Good morning everyone. Thank you so much nih, waktunya udah menyisikan buat ngobrol-ngobrol podcast bareng nih. Aku juga seneng nih bisa diundang di sini. Thank you so much ya Ruby. Sama-sama. Yes. Nah, Miss Cecilia, apa itu Indonesian Dance Theater ini? Mungkin boleh dijelasin dikit awal mulanya gimana nih? Oke. Silakan. Oke. Jadi Indonesian Dance Theater itu berdiri sejak Desember 2015. Jadi udah kurang lebih 8 tahun. Tapi selama 8 tahun tuh banyak banget perjuangan sepak terjangnya. Ups and down-nya banyak. Jadi kami buka waktu itu pertama di studio kami Patal Senayan. Lalu ada pandemik kan. It was really hard hit us. Terus kita sempat bertahan 6 bulan waktu pandemik. Tapi kan nobody knows ya, kapan ini kelar gitu kan. Akhirnya ya nggak sanggup lah bayar ruang sewanya yang begitu mahal di daerah Senayan. Jadi terpaksa aku harus close down. Tutup. Nah, waktu itu perpindahan sebelum tutup waktu pandemi kita sempat buka di ITC Permata Hijau. Ada satu partner kita yang punya tempat, jadi kita udah kolaborasi kerjasama. Nah, selama pandemik itu tetap ada. Cuman kan nggak ada yang berani datang. Nah, habis itu udah lama udah kayak 10 bulan tuh itu terus mulai ada yang berani 1-2. Soalnya udah mulai gila di rumah kan. Nggak gerak, nggak apa, pusing gitu kan. Terus kita juga tetap online tuh waktu itu. Sambil dance-nya online gitu? Sambil dance-nya online. Tapi online dance itu kan nggak gampang ya Ruby. Jadi kayak gerakannya 1, 2, 3 mereka bingung ngeliatin gitu. Anak-anak stres, capek kan mata udah gitu. Kan peralihan waktu pandemik itu juga susah buat murid. Buat murid-murid sama members karena mereka juga di rumah kerjaannya kan. Terus yang students juga capek banget sekolahnya, tambah banyak bebannya gitu kan. Waktu itu sekolah online mereka banyak banget kan beban sekolahnya di rumah. Jadi stres. Jadi kayak 2-3 bulan murid-murid pandemik tuh online. Berlanjut-lanjut merotol, habis muridnya, berkurang langsung 3 bulan kayak stres nggak tahan, capek banget, terus ngeliat gitu, belum lagi tas sekolah apa gitu-gitu. Jadi semua serba susah lah waktu itu. Nah, abis itu setelah kita semua udah divaksin kurang lebih, terus sekolah udah mulai memperbolehkan tatap muka 50%. Nah, aku memberanikan diri cari tempat. Nah, waktu itu berarti setahun setelah itu tuh, 1,5 tahun setelah itu memberanikan diri cari tempat. Terus singkat cerita aku memberanikan diri juga buka lagi dengan tempat yang baru, nggak di Patal Senayan karena waktu itu tempatnya udah dipakai orang lain. Jadi dapat tempat di Kebayoran Lama. Nah, di Kebayoran Lama buka sampai Maret kemarin. Jadi kira-kira hampir 2 tahun lah di Kebayoran Lama situ. Terus baru buka. Nah, sekarang nih ketemu Ruby nih di Permata Hijau Suite. Nah, baru buka April ini. Nah, ini jadi udah ketiga kali lah ya. Nah, tapi 3 kali pindah, cuman tahun lalu puji Tuhan Agustus IDT Indonesian Dance Theater buka cabang kita di PIK Pantai Indah Kapuk. Jadi sekarang kita ada 2 tempat. Di Pantai Indah Kapuk sama di Permata Hijau Suite sini. Iya, buat yang area pusat, selatan cocok latihan di sini. Nah, apa aja nih yang kurikulum ataupun yang diajarkan di Indonesian Dance Theater ini? Jadi aku cerita lagi di Indonesian Dance Theater kita punya 15 jenis tarian. Banyak banget ya. Kenapa aku cerita dulu? Sebenarnya nama Indonesia itu muncul karena kecintaan aku buat Indonesia. Aku pingin banget Indonesia dikenal sebagai negara yang besar yang bagus di dalam jenis segi tari-tarian, seni tarinya. Makanya aku namain ini Indonesian. Terus ada dance-nya. Dance itu jadi maksudnya di Indonesia ini kita punya banyak jenis tarian, bukan cuma Indonesia Dance, tapi ada berbagai macam tarian yang sebenarnya orang-orangnya pinter-pinter banget, bagus-bagus banget di sini narinya. Nah, makanya di Indonesian Dance Theater ada kelas Indonesian
Indonesia tradisional, tapi ada juga tarian kayak balet klasik, which is kita pakai kurikulum dan silabus kerjasama sama London. Jadi murid kita yang belajar balet itu benar-benar sistemnya bagus, pengajarannya udah baik dari silabus London. Terus ada certification internasional, mereka ujian bersertifikat internasional. 1 tahun sekali kenaikan tingkat. Ya, untuk yang balet kita ambil dari London dan juga jazz juga sama. Terus kita ada hip hop, terus ada contemporary, terus ada jenis tarian lain yang lebih modern. Kita juga punya Latin dance, which is guru kita juga atlet internasional, atlet Indonesia yang saat ini juga lagi mewakili Indonesia nama baik untuk compete di internasional. Itu yang ngajar Latin dan Latin dance. Terus kita juga ada salsa dance, terus ada modern dance seperti jazz funk, terus Broadway jazz, terus ada lady style kayak misalnya mau belajar dance seperti Beyonce, Pussycat Dolls, kayak gitu-gitu tuh. Itu ada kayak gitu. Tapi juga ada tarian yang lebih ke rakyatnya juga ada, misalnya mau buat fit doang nih. Nah, kita juga ada kelas fit kayak yoga fit, terus ada kayak bar class, terus ada juga kayak zumba, line dance gitu. Ada exercise yang simple juga yang kita bikin sendiri, create namanya ladies exercise, dimana misalnya Ruby ini cowok cewek boleh ikutan. Anak-anak mau remaja sama orang tua yang kayak umur 55 tahun ke atas pun boleh ikutan. Jadi kan ini kan kalau masalah orang udah tua, mereka kan mungkin dengkulnya sakit, nggak bisa lompat-lompat, lutut, terus nggak bisa gerak terlalu cepat. Jadi kita create itu gerakan namanya ladies exercise. Gerakannya itu kayak buat energi sweat aja, keluar keringet tanpa harus mengingat gerakan dengan cepat gitu. Terus pakainya satu lagu dan diulang-ulang. Jadi lebih kayak nempel lah gitu. Terus kita punya program juga yang untuk umurnya udah tua tapi kepingin body posturnya bagus nih. Karena kan makin kita berumur, tulang kita spine-nya makin menunduk gitu kan. Jadi kita bikin kelasnya tuh lebih bisa memanjangkan spine biar bagus gitu kan, bahunya juga enak gitu kan, terus yang capek-capek. Nah itu kelasnya juga bisa belajar mulai umur 50-an tahun ke atas juga bisa. Kita bikin kelasnya namanya Ballet Adult. Ballet Adult, wah. Ballet Adult for beginners. Jadi we welcome everyone di IDT, we welcome everyone to dance. Umurnya dari kecil 3,5 tahun. 3,5 tahun ya udah? Yes, udah bisa. Sampai mau 60-an tahun juga bisa. Nah semuanya itu dance itu kan banyak banget tuh tadi yang Miss Sisil cerita kan. Tapi semuanya diajarin sama masing-masing teacher yang berqualification sama berkualitas di bidangnya masing-masing. Oh ya memang. Iya khusus. Spesialisnya beda-beda ya. Yes, gitu kan, kayak dokter gitulah. Jadi dokter ahli tulang, dokter ahli muka tuh beda-beda. Jadi yang ini nggak bisa ngajar yang ini juga. Gitu. Semua ada di IDT ini ya. Yes. Ini sistemnya berarti level juga ya? Ada level-levelnya juga ya? Yes. Ada ujiannya juga? Yes. Jadi levelingnya ada untuk orang yang kepingin benar-benar punya certification, disiplinnya bisa kita naikkan, confidence levelnya juga, self esteem, dan memang kita treat people yang anak yang age ya, terutama yang masih student yang age itu kita memang train them untuk be more confidence, have a good attitude and respect to one another. Terus kita juga treat mereka untuk mereka keluar dari sini jadi lady juga. Jadi bisa bagus gitu, manner bagus. Tapi karakter juga bagus dan berskillnya juga bagus. Nah kalau nggak mau leveling, nggak mau yang seriusan gitu ya. Yang for fun ada. Oh, yang for fun juga. Iya, yang for fun juga ada. Buat hobi atau yang apa buat ya? Hobi aja gitu. Itu karena ada juga. Karena kita setiap tahun pasti ada pertunjukan. Kita ada pertunjukan yang cuma happy-happy, ada pertunjukan yang seriusan. Yang seriusan yang lebih serius lah ya di gedung teater, terus latihannya harus lebih intens gitu. And we do competition as well. We do push our students and member juga kalau mau tuh bisa untuk competition. Jadi kita ngelatih juga coaching mereka. Mungkin ada kompetisi internasional atau lokal juga gitu ya. Ada programnya di mana mereka latihan terus, ada atau tidak ada competition mereka tetap latihan. Nanti once the competition comes, mereka udah ready. Jadi gitu. bisa sistem custom ya ini? Yes, benar banget. Tinggal apa kebutuhannya ya? Yes. Iya. Nah, kemudian kalau misalnya leveling tuh ada masa-masanya apa? Maksudnya kayak sekolahan kan ada
jadwal masuk kurikulum dan lain-lain. Kalau ini gimana? Mesti ngikutin kurikulum? Yes. Atau seperti apa? Benar, kalau lebih kurikulum ada sistematisnya dan silabusnya lebih ke balet kan. Nah, kalau balet itu masuknya setiap kali kalau anak sekolah Juni-Juli, kalau kita Januari. Oh. Jadi sekolahnya Januari sampai akhir tahun. Sampai akhir tahun ya, itu ya. Biasanya ujiannya di November. November akhir tahun, Desember biasanya kita performance kayak gitu. Nah, competition itu biasanya ada di tengah-tengah tahun, bisa Juni-Juli, bisa di Desember juga. Gitu. Itu kalau yang ikutin kurikulum ya? Yes, yang ikutin kurikulum. Kalau yang for fun mungkin lebih bebas. Ya, yang for fun bebas. Lebih bebas ya. Lebih. Kayak mau dance apa misalnya itu kita suka bikin koreografer kita, jadi suka ngajarin per minggu atau per 2 minggu. Misalnya 1 minggu ini kita akan belajar tarian, let's say dengan lagunya Beyonce yang baru misalnya gitu. Nanti minggu ini terus mungkin minggu depannya udah beda lagi. Bisa latihan dengan lagu song yang lagi terkenal Taylor Swift misalnya gitu. Nah, atau kalau kita lagi prepare sesuatu bisa dilatih tuh misalnya 4 minggu berturut-turut gitu. Ya itu bagian kayak custom tadi ya. Bagian kayak customize. Nah, kita juga di IDT services kita juga bisa handle kayak company project, mau bikin launching event anniversary, kita bisa bantu wedding, kita sering juga kayak gitu. Jadi misalnya mau launching produk, mau ada tari-tariannya, nah itu kita bisa garap bersama. Baik itu hanya tarian maupun dari segi art performance-nya. Misalnya kayak kostumnya mau kayak gimana, background suasananya mau kayak gimana. Terus kita bisa bikin lebih ke musical juga bisa. Jadi kita ada partnernya juga. Iya, ada partner juga. Iya, bisa. Bisa jadi ke event organizer juga. Iya. Ke event organizer lebih ke stage ya. Lebih ke stage ya, act performance dan lain-lain ya, dance performance ya. Yes, betul Ruby. Terus misalnya kayak Ruby misalnya punya temen mau wedding, kita bisa bikinin tarian first wedding choreography. Biasanya kan pasangan itu dance kan, atau father and daughter dance. Nah, kita juga bisa bikinin. Atau best man bridesmaid juga ya, berdukung juga ya. Ala-ala kayak flash mob gitu ya, collab all together. Ada tuh couple yang kayak gitu. Jadi mereka pingin all the audience dance together. Jadi itu lucu juga. Iya, menarik. Betul. Ini banyak sekali nih ininya ya. Yes. Wah, keren ini. Nah, kalau jam operasional sendiri kalau kayak di sini di Jam Mata Hijau Suit yang Indonesian Dance Theater di IDT jam berapa aja jam operasionalnya? Kita biasa mulai kelas pagi jam 8 untuk ibu-ibu yang habis drop anak sekolah. Mereka kesini, jadi olahraga kan. Bingung ya, waktunya kan pada bingung waktunya nungguin. Jadi mulai dari 8, terus ada kelas jam 9 juga gitu. Itu yang kelas pagi. Atau untuk ibu-ibu yang ya kepingin gerak ya, anaknya udah pergi, terus suaminya juga udah pergi kerja, dia gerak dulu. Gerak dulu sini, bisa ngumpul-ngumpul juga punya temen ya. Terus siang itu biasanya nggak ada kelas, karena normally ibu-ibu yang masak, terus pada pergi lah, yang mom pada jemput anak dan segala macam. Nah, mulai lagi nanti jam 2.15, 2.30, kan anak-anak yang kecil-kecil umurnya udah pada balik kan, dari preschool, kalau nggak masih kelas 1 SD. Pas tuh. Ya, habis mereka makan, mereka kesini. Nah, itu kelas terus berjalan sampai malam. Nah, kalau malam kita buka kelas untuk yang orang kerja. Habis pulang kerja, jam 6 kita udah ada kelas, jam 7 sama jam 8. Sebenarnya operasional sampai jam 8 pagi ya sampai jam 9. Tapi kita sebenarnya sampai jam 10 lah. Karena jam 9 kelar kelas, kadang-kadang masih mau chit-chat, bikin video bareng, happy bareng gitu kan. Mungkin kelar-kelar kelas 9.30-an gitu. Iya. Wah, ini pasti banyak banget yang penasaran nih. Yes. Bisa lihat di IG-nya atau kontaknya ya. Kontak Miss Sisil ya. Nah, kedepannya mungkin ada event atau kompetisi yang terdekat. Saya dengarnya juga mau launching ya sini ya. Yes. Mungkin boleh di-share juga. Ya Ruby, kita tuh mau grand opening karena kan baru buka nih di PHS. Jadi 18 Mei hari Sabtu kita mau ada grand opening. Rencana mau ada blessing ceremony-nya, terus invitation for the media and influencer. Terus mau ada dance together fit. Kita bakal ngajakin semua guest kita yang hadir untuk bisa merasakan dance tuh kayak apa sih gitu kan. Kadang-kadang banyak orang tuh gini loh, aku nggak bisa gitu, susah banget ya, gimana sih gerakannya gitu. Jadi jangan mikir deh, mendingan kalau dance jangan mikir, just enjoy aja. Just enjoy ya, betul. Lakuin aja. Ya lakuin aja, just go for it aja. Ketagihan sendiri ya. Iya benar.
nanti kalau udah tahu, oh ternyata enak ya buat badan aku seger, terus bisa happy ya, karena dance itu bisa ngeluarin kan hormon endorfin, oksitosin yang bikin cuman satu-satunya itu bisa bikin happy itu cuma dari dance. Kalau olahraga lain, yes, bikin badan sehat, segar, iya, tapi nggak bisa keluarin hormon itu, Ruby. Jadi benar kamu mesti coba dance. Oh iya, benar banget. Iya benar loh. Terus nggak usah mikir, badanku kurus, badanku gede, badanku super gede. Nobody cares. Kalau udah di studio, cuek aja. Iya, yang penting kamu happy, enjoy, dan manfaatnya dance itu kan banyak ya. Bisa bikin awet muda, badan segar, sehat. Terus otak kanan dan kiri dilatih. Jadi kamu lebih pinter, lebih kerja juga lebih enak, yang sekolah juga bisa lebih bagus gitu. Terus ya disiplinnya juga kan is benefits for you, kayak bantu kamu untuk disiplin badan, disiplin pikiran dan mindset juga, ya kayak gitu. Iya makanya jadi IDT itu kecintaan aku di dunia tarian. Yang aku pingin banget, karena aku suka banget menari dari kecil, aku jatuh cinta banget deh. Terus kayak emang jatuh cintaku kan di balet, makanya my passion and fundamental aku kuat banget di balet klasik. Tapi aku belajar banyak tarian lain. Nah, kenapa IDT itu berdiri? Karena aku suka banyak tarian, dan menurut aku tarian banyak tuh bagus banget. Semakin kamu banyak belajar tarian ina itu yang banyak itu, vocabulary kamu juga semakin bagus, semakin besar, meluas gitu. Gerakan kamu juga semakin baik. Sebenarnya sama kayak orang sekolah sih, atau sama orang kayak belajar seni, senang belajar atau senang baca buku atau senang menggali satu pengetahuan yang baru. Jadi misalnya kamu tuh nggak berhenti, tapi ilmu kamu bertambah terus gitu. Nah terus aku juga mikir ya, dance itu tuh kan orang selalu bilang sulit gitu kan, capek gitu ya. Contoh ya murid balet adult aku tuh udah berumur 55-an tahun ke atas, tapi mukanya masih awet muda, bagus. Terus masih happy gitu, jadi kelihatan banget orang yang seneng dance ya. Ini dance apa aja ya, mau kamu Latin, mau kamu tango, itu juga bisa bagus kan. Mau ballroom gitu kan, itu bagus banget. Terus apalagi ya, kadang-kadang gini, banyak murid tuh gini, dulu masa kecil tuh pernah dance, habis itu berhenti miss, lama gitu dengan kesibukan macam-macam, terus udah berumur tua, masih udah gede lah ya, 30-an tahun, 40-an tahun atau 25 tahun ke atas, baru ingin dance lagi gitu, karena emang suka, tapi dulu mungkin nggak kesampean gitu. Iya, sibuk dan lain-lain. Jadi itu kita welcome juga. Bisa dibilang memori memori sih masih ada kan ya? Yes, lucu, benar. Somehow it's just recalling. Terus kita juga nggak paksa. Kalau kita punya program yang untuk umurnya yang udah gedean, kita juga nggak paksa. Contoh balet adult class miss. Aku juga nggak paksa mereka harus bisa split gitu kan. Terus lompat kaki twang segini, terus lompat cat gitu. Ya itu agak-agak mustahil kan. Tapi pelan-pelan muscle-nya kita latih, agility-nya, balancing-nya, itu bagus banget. Akhirnya mereka berasa sendiri, mereka lebih lincah, badan lebih seger gitu awet kan. Muda tuh ya. Awet muda, karena happy terus kan. Walaupun kadang ya namanya exercise pasti capek lah, keluar keringet kayak, ini gimana sih baru gini, terus ini mesti kaki, terus mikir buat tangan, mikir buat kaki gitu. Tapi ya the more you doing it, ya pasti akan lebih mudah gitu. Mantap. Bisa happy lah pokoknya. Nah, Misil, dari 2015 ke sekarang nih kan, sekarang juga menjadi makin grow nih. Apa yang menjadi core value atau rahasia suksesnya nih? Aku percaya gini, kita tuh kalau ngasih sesuatu mesti dengan sepenuh hati. Jadi kayak aku ngajar, aku nggak mikir dia anak siapa, dia orang siapa, siapapun. Dia ikut kelas aku ngajar, aku mau memberikan yang terbaik. Jadi always want to give the best. And mungkin kalau ini aku pribadi ya, I also ask them to also have a good feedback to me juga, kayak ngasih juga di kelas aku gitu loh. Jadi kayak I push them a little bit harder, a bit more gitu kan. Tapi kepingin mereka tuh juga jadi sesuatu gitu, jadi benefit sesuatu, memberikan sesuatu yang energi yang baik buat mereka. Jadi mungkin kalau dibilang kunci sukses, aku masih jauh ya, Ruby. Masih melangkah nih gitu kan, masih jauh dibanding teman-teman senior aku yang punya sekolah
balet mungkin ya, 65 tahun udah, 60 tahun, 50 tahun, aku sih masih jauh lah. Kan menuju. Ya, masih jauh banget gitu kan, generasinya juga masih jauh banget. Cuman aku terus mau kerja keras, jadi it's always many things yang kita bisa learn in this journey. Terus always give your best gitu kan, and never give up. Never give up. Wah, keren. Itu sih. Wah, Ibu Sisil, thank you so much nih udah sharing. Ya, sama-sama Ruby. Sukses ya. Amin, thank you so much. Iya, ini menyehatkan juga nih, karena kan ya sebagai di tubuh kan butuh kesehatan sebagai tadi ya kan, karena dance bikin happy, wah jadi makin awet muda, ini kayak investasi juga. Jadi, thank you so much ya. Benar, sukses Ruby. Ya. Sukses buat Ruby juga ya. Thank you so much everyone. Teman-teman, demikian video kali ini. Buat teman-teman yang penasaran nanti bisa lihat atau datang ke Indonesia Dance Theater ini yang ada di Permata Hijau Suites. Nanti saya taruh di description. Oke? Sampai jumpa di next episode. Saya Ruby Herman. Bye-bye. sunshine daydream. It's not real, but it's sweet like ice cream. I'm in the middle of a sunshine daydream. Come on, baby, let's go. Come on, baby, let's go. Sunshine daydream. It's not real, but it's sweet like ice cream. I'm in the middle of a sunshine daydream.